Pace bene, masih di mea culpa. Mendengar kisah Thomas Rasul, saya terdorong untuk membuat video ini dengan judul Mendebat Muslim yang Minder. Kemarin saya sudah buat polling di komunitas di mea culpa dan banyak setuju. Oh, buat saja perdebatan atau tanggapi saja. Saya setuju kalau ada perdebatan. Oke, saya membuat polling itu bukan untuk meminta persetujuan, tetapi untuk melihat pandangan atau mendapatkan pandangan tentang bagaimana publik menanggapi adanya perseteruan antara agama ini. Oke, saya mulai dengan poin yang pertama. Saya memulai YouTube masuk ke media ini dengan topik seperti ini dengan modal yang naif dan polos ya, dengan kenaifan dan kepolosan saya. Saya berpikir bahwa hidup beragama dengan secara tegas mengatakan I am a Catholic dan serentak saya bisa harmonis dengan orang. Ternyata tidak seindah yang saya bayangkan juga. Ketika saya mengatakan, saya seorang Katolik dan saya bangga dengan itu, dan Katolik adalah yang terbaik, ada banyak keributan juga. Dan orang mulai mengaitkan antara lex credendi yang dimengerti dan dipahami ini dengan lex vivendi. Bukan itu yang terpenting, bukan agama yang terpenting, yang penting adalah perbuatan. Antara ranah perbuatan dan yang kita yakini, itu adalah dua ruang yang berbeda meskipun harus terkait satu dengan yang lain. Ada banyak ateis yang ternyata baik. Orang-orang Timur Tengah yang bermigrasi ke Eropa itu diterima oleh orang-orang yang ateis juga. Maka antara yang penting itu berbuat baik sesuai dengan banyak orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Yesus tetapi tidak beragama. Maka kita mau melihat serentak beragama itu baik dan berbuat baik itu adalah tentu baik. Nah, saya memulai channel ini dengan terlalu naif dan polos bahwa saya mau menegaskan kekatolikanku, tapi serentak saya tidak mau berkonfrontasi dengan orang. Dan ini adalah sesuatu yang ideal tentu, dan ini adalah sebuah cita-cita, tetapi serentak juga butuh perjuangan istimewa untuk mewujudkan ini. Yang kedua, karena saya juga terlalu naif dan polos, maka sebenarnya perdebatan itu adalah sebuah keniscayaan juga. Tak terhindarkan. Ketika saya mengatakan tentang agama saya, orang-orang apalagi di dunia maya yang kamu bisa melakukan apa yang kamu mau dan kamu ingin katakan, akan mendebat itu, akan mencoba menegasi itu, mencoba mengkonfrontasikan pemikirannya dengan pemikiran saya yang saya sajikan secara publik di media sosial. Saya katakan pemikiran saya meskipun harus saya katakan bukan pure pemikiran pribadi, tetapi pemikiran dari satu organisasi yang kita sebut sebagai Katolik yang terrumus dalam doktrinnya. Oke, dan kemudian saya memberi judul Mendebat Muslim yang Minder. Saya yakin tidak semua Muslim ini kontra dengan kekatolikan atau secara umum dengan kekristenan. Mereka yang studi mendalam tentang Islam justru akan semakin menghormati Kristen. Saya sangat yakin itu. Tetapi mereka yang bermodalkan mendengar dan dihasut oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan akan cenderung hidup dalam kebencian, penolakan akan di luar ideologinya. Saya sangat yakin itu. Saya yakin juga para saudara Muslim yang memang studi tentang Alkitab, kitabnya akan menemukan mana-mana saja yang harus dibuat interpretasi, mana-mana saja yang bisa dipraktekkan secara harafiah tanpa interpretasi berlebihan. Saya yakin ada juga sekelompok Muslim yang lebih open-minded tentang kitabnya. Tetapi faktanya video ini saya arahkan kepada Muslim yang minder. Siapa itu Muslim yang minder? Ya, bahwa Katolik ada juga Katolik yang minder, tetapi fokus kita adalah tentang ini. Muslim yang minder adalah Muslim yang tidak percaya diri dengan teologinya, sehingga perlu menolak teologi agama yang lain. Dan sebenarnya Muslim yang minder inilah yang banyak membuat channel-channel YouTube dan ditonton oleh publik, karena ini sama seperti sebuah buku. Kalau buku yang lebih sifatnya merakyat begitulah, saya tidak begitu berani menggunakan kata yang lebih tegas, akan lebih disukai lebih banyak orang. Semakin berkualitas satu buku, pembelinya akan semakin terbatas, akan semakin selektif
orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang selektif untuk membaca buku yang lebih spesifik, yang lebih mendalam dan detail. Dan sama halnya dengan channel-channel Muslim Minder ini. Mereka akan membahas yang dikonsumsi oleh lebih banyak orang, yang ingin berorgasme secara intelektual. Rasakan, itu benar dia. Dan terpuaskan rasanya ketika melihat channel itu berhasil mempermalukan orang lain. Nah begitu ya. Dan maka saya berbicara tentang itu. Perlukah mereka di-counter, diberi tanggapan? Saya sebenarnya sudah buat, saya memberi tanggapan dengan cara saya sendiri. Dan saya tidak akan mengubah karakter demi membuat tanggapan-tanggapan tentang itu. Saya akan membuat tanggapan dengan cara saya seperti ini. Dan yang pasti, poin yang keempat, tak mungkin apple to apple menghadapi mereka. Ya rugi banyak saya. Dan ya jelas, mereka mengatakan pemikiran personalnya. Dan apakah saya meng-counter itu dengan pemikiran satu organisasi yang sudah berumur 2000 tahun? Ibarat apel saya ini dari pohon apel yang sudah sangat matang. Lalu saya counterkan dengan apelnya dia yang adalah pohonnya sendiri. Itu tidak fair. Maka kalau saya kalaupun harus berbicara atau mempertemukan ide satu topik dengan yang disajikan oleh channel Muslim itu, yang minder itu, tidak mungkin saya menyajikan itu, melawan itu apple to apple dalam arti pada tataran yang sama. Tidak, kecuali ini pemikirnya adalah terpercaya, kan begitu ya, dan ajaran dogmatis dari pihak Muslim, itu bisa dipertemukan. Nah, selanjutnya tentu kita sedang berbicara dalam ranah lex credendi. Agama tetap agama. Bahwa ternyata Allah itu menyelamatkan bukan berdasarkan agama. Itu urusan Allah. Tetapi kita sedang mengurus urusan kita tentang bahwa kita adalah orang yang beragama dan setiap agama adalah independen dalam arti kiranya dengan merdeka bisa membela dirinya juga, begitu. Maka sekali lagi saya pakai istilah Muslim yang minder, tentu ini bukan untuk bermaksud untuk semua orang. Saya sekali lagi katakan ada juga saudara Muslim dan malah sangat banyak yang berpikiran lebih terbuka untuk menerima agama yang berbeda. Dan harapan saya Katolik juga demikian, meskipun ya ada juga Katolik yang minder, yang butuh menganulir ajaran yang lain supaya dia percaya diri menjadi seorang Katolik. Meskipun sekali lagi harus dikatakan ini yang saya pandang juga khas dari gereja Katolik. Dia tidak perlu meng-counter yang lain supaya dia eksis. Katolik mengikuti Yesus. Dan Yesus tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat. Eksistensi Islam semakin tegas menurut Muslim minder ini kalau dia berhasil menganulir kealahan Kristus. Lihat, mereka bergantung pada kristologi kekristenan. Lalu Protestan juga harus menganulir kekatolikan untuk menegaskan eksistensinya bagi saudara Protestan yang minder. Tetapi Katolik tidak perlu menganulir mereka semua supaya dia berdiri sebagai satu keyakinan yang kokoh. Ini bagaimana ini pemikiran sempit ini, jangan mengadu domba. No, saya tidak mengadu domba. Saya mencoba menunjukkan sesuatu secara objektif. Di awal tadi saya katakan, mendengar kisah Thomas Rasul membuat saya terdorong untuk membuat video ini. Saya harus buktikan dengan tanganku sendiri. Saya harus mencucukkan jariku pada lukanya. Sebuah usaha empirik untuk membuat pembuktian akan iman. Ada orang yang mengkritik dia karena Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Yesus tidak langsung mengkritik Thomas. Hei Thomas, karena kamu melihat aku, maka kamu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Thomas adalah seorang yang kritis. Dia merepresentasikan
banyak orang dari kita yang butuh pembelaan rasional, sesuatu yang objektif, sesuatu yang terukur untuk semakin teguh dalam imannya. Credo ut intelligam. Maka fides et ratio itu berjalan bersama. Dan ini yang ditunjukkan oleh Thomas Rasul. Saya tidak tahu video ini berguna atau tidak, tetapi sekurang-kurangnya saya membagikan pemikiran saya bahwa ya perdebatan itu, karena saya sudah pernah buat juga, katanya untuk menaikkan viewers dan pansos, ada juga benarnya. Karena bukan untuk menegaskan ajaran iman, no, kita tidak butuh mengcounter itu demi menambah khazanah iman. Karena kita sendiri belum tuntas dalam diri kita, dan sudah banyak pelajaran istimewa di dalam diri kita yang kita sendiri belum dalami. Nah, kalau untuk menambah khazanah iman, tentu bukan dengan cara ini. Tetapi untuk menggunakan momen ini untuk menyebarluaskan pengajaran iman, itu satu cara yang istimewa. Dan para apologet juga memakai itu. Pace bene.